Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kembali lagi di tugas mingguan untuk penelitian operasional 2, modul kedua, yaitu Network Analysis, teman-teman. Jadi, di sini kita ada 2 soal, dan soal-soal itu untuk kita selesaikan dengan menggunakan 2 software, itu ada RStudio sama POMKM. Untuk soal pertama, itu berikut ini merupakan rute yang tersedia untuk penyedia layanan pengiriman barang PT Avolion Express dengan jaraknya dalam satuan. Nah, tentukan rute terpendek yang dapat dilalui dari kota A ke kota G. Oke, jadi dari tipe soal ini ya teman-teman, ini termasuk ke dalam tipe soal shortest range teman-teman, karena kita diminta untuk menentukan rute terpendeknya dari si rute-rutenya inilah ya teman-teman. Jadi kita bakal langsung aja untuk nyelesain soal pertama ini ke software yang pertama dulu, yaitu kita bakal ke RStudio ya teman-teman. Satu, dua, tiga, play. Oke teman-teman, kita udah di software yang pertama, yaitu kita bakal pakai software RStudio. Dan untuk RStudio ini stepnya masih sama ya teman-teman, yaitu kita bakal install package-nya dulu. Untuk package-nya itu namanya iGraph ya teman-teman. Jadi kita install dulu si package-nya. Kita tunggu ya teman-teman. Oke, package iGraph successfully install. Habis itu kita langkah pertama yang harus kita lakuin itu kita definisikan simpul dan sisi dengan bobotnya dengan age, data frame, from, to, dan weight teman-teman. Jadi di sini ada 3 parameter, yaitu dari, ke, dan bebannya ya teman-teman. Jadi perlu kita perhatiin nih dari semisal nih aku kasih contoh yang A, yang pertama aja nih. Dari A ke B dengan jaraknya 5. Kita lihat di soal ya teman-teman. Di sini dari A ke B itu jaraknya 5. Begitupun juga seterusnya teman-teman. A ke C jaraknya 4. Bebannya 4, A ke C 4. Jadi yang perlu kita lakuin itu kita uh, apa ya, menganalisis dari si rute, tiap rutenya itu jaraknya berapa, dari mana ke mana, dan kita masukin ke si bebannya ya teman-teman, secara berurutan, oke, biar nanti nggak ada kesalahan perhitungan datanya teman-teman. Habis kita masukin data yang ada di sini, data jarak dan tujuannya, kita masukin semua ke sini. Habis itu kita bakal buat grafiknya teman-teman. Sekarang nah, jadi di sini kita minta buat si RStudio-nya itu ngegambarin rute dari eh, data-data yang kita masukin tadi teman-teman, dari A ke B 5. Jadi emang nggak sama ya, nggak bakal sama persis dengan yang kita gambar di soal, karena memang yang kita masukin di sini itu cuma data dari ke dan bebannya doang gitu. Jadi yang digambarin Arsul itu kayak gini. Dan yang penting tuh pastiin aja dari si jarak dan titiknya itu sama teman-teman untuk bebannya. Kemudian habis kita gambarin si rutenya lewat data yang udah kita masukin, habis itu kita bakal hitung si shortest range-nya teman-teman, atau jarak terpendeknya sekarang ini. Nah, jadi teman-teman, habis kita visualisasikan si data-data tadi yang udah kita masukin dan kita hitung pakai shortest range, itu didapetin kalau misalkan emang mau rute terpendek yang dapat dilalui dari kota A ke kota G, itu kita harus dari A, kemudian ke C, kemudian ke F, kemudian ke G ya teman-teman. Kita gue zoom di sini dari A ke C ke F ke G teman-teman. Dengan total jarak minimalnya itu ada di 13 km teman-teman. Nah, ini kalau di soal A, C, F, G. Dengan total jarak di 13, 4 tambah 6 tambah 3 teman-teman. Itu untuk soal yang pertama. Oke, 1, 2, 3, play.
Oke, teman-teman lanjut untuk ke soal yang kedua. Di sini, di bawah ini merupakan alur pendistribusian air minum dalam kemasan dilakukan oleh PT OSI. Nih, rute kayak gini. Tentukan rute-rute manakah yang mampu memaksimumkan jumlah perjalanan dari daerah A ke setiap daerah dengan mempertimbangkan keterbatasan setiap jalan. Jadi dari soal ini tuh termasuk ke dalam tipe soal spanning tree ya, minimum spanning tree. Jadi kita langsung aja ke software yang pertama, itu bakal pakai RStudio lagi. Untuk step pertamanya masih sama teman-teman, yaitu kita masukin data-datanya ke kayak gini, dari sama kayak tadi, dari ke dan juga bebannya secara urut ya teman-teman. Misal dari A ke C bebannya 5, di sini juga dari A ke C bebannya 5 teman-teman. Habis itu kita bakal buat si grafiknya lagi teman-teman. Nah, jadi gue bakal warnain gold lagi. Di grafiknya yang dibikin sama RStudio, berdasarkan data-data yang kita masukin tadi, itu grafiknya kayak gini. Lanjut, kita hitung si minimum spanning tree-nya teman-teman. Kan? Nah, untuk rute dari spanning tree-nya itu minimumnya kayak gini ya teman-teman. Habis itu, habis kita visualisasikan si MST-nya, kita hitung si MST-nya. Nah, oke teman-teman. Jadi, uh, untuk simpulan ya teman-teman. Jadi kalau emang si dia pengen memaksimumkan jumlah perjalanan dengan mempertimbangkan keterbatasan setiap jalan itu rutenya tuh dari A ke C dengan bobotnya 5, kemudian A ke B bobotnya 6, C ke E bobotnya 6, D ke E bobotnya 5, D ke F bobotnya 9, F ke G bobotnya 2 teman-teman, dengan minimalnya itu ada di 33 km teman-teman. Itu untuk soal yang kedua. Habis itu kita bakal lanjut aja ngerjain soal yang pertama dan kedua menggunakan software POMQM ya teman-teman. Oke, langsung aja. Oke teman-teman, jadi di sini kita udah di software yang kedua, yaitu bakal pakai POMQM. Kita bakal ngerjain soal yang pertama dulu teman-teman. Kita ke langkah pertama, kita ke panel sini, kita ke network, terus kita pilih yang service route karena itu tipe soal pertama kita. Untuk branch-nya kita pasang di 12, titelnya oke. Untuk karena di sini dia tipe soalnya itu udah ada arahnya ya teman-teman, jadi kita pilih yang directed. Kita klik oke. Nah, di sini ada branch-branch-nya. Nah, untuk branch-branch-nya ini kita ke RStudio dulu ya teman-teman. Nah, untuk branch ini kita isi kayak gini teman-teman, dari A ke B 5, A ke C 4 dan kayak gitu. Tapi di sini kan RStudio itu nggak bisa masukin huruf ya. Bisa teman-teman. Oh, iya nggak bisa. Nah, jadi gue bakal analogiin si A ini tuh sebagai satu, B sebagai dua, dan lain-lain ya teman-teman. Jadi kayak misal di sini A ke B 5 berarti satu, ini 2, ininya 5. Terus A ke C berarti satu ketiga, ketiga, ininya 4, bobotnya 4. Kemudian untuk branch tiganya A ke D berarti satu, keempat, bobotnya 4. Ya, pokoknya kayak bakal kayak gitu terus ya teman-teman sampai si branch ini keisi semua sama kayak yang di sini. Ada 12 biji. Jadi bakal lama kalau gue misal diisi satu-satu, jadi bakal di skip aja sampai nanti si branch ini udah keisi semua ya. Oke teman-teman, jadi di sini gue udah mindahin si data dari RStudio-nya ini ke dalam POMQM. Jadi next-nya langkah selanjutnya itu kita klik solve teman-teman. Oke, jadi di sini result atau hasilnya teman-teman. Yang dimana hasilnya ini sama 13 tapi dia itu beda rute sedikit teman-teman. Yang dimana kalau di RStudio itu dia dari A, C, F, G berarti 1, 3, 6, 7 teman-teman. Sedangkan di POMQM ini 1, 4, 5. Nih, di sini. Jadi 1, 4, 5. Berarti dari A, D, E, G. Itu kalau di POMQM. Tapi dengan totalnya itu sama-sama di 13 ya teman-teman. Jadi beda beda apa beda lajur aja tapi hasilnya tetap sama di 13. Kalau di POMQM itu lewat tengah atas terus ke sini, kalau di RStudio itu lewat bawah full teman-teman. Oke, jadi itu untuk soal yang pertama ya teman-teman. Jadi
gue bakal lanjut aja ke soal yang kedua, tetap sama pakai POMKM juga, oke? Dengan jaraknya itu tadi, untuk soal yang pertama itu tetap sama di 13 kilometer, cuman beda di rutenya aja. Oke, lanjut. Oke teman-teman, jadi di sini kita bakal ke soal yang kedua, pakai software yang sama, yaitu masih pakai RStudio, masih pakai POMKM. Untuk caranya kita ke Networks dan kita pilih yang minimum spanning tree ya teman-teman. Branch-nya sama di 12. Kita namain dulu. Eh, Oke. Nah, ini bakal kita isi lagi sama kayak ngikutin studionya ya teman-teman secara berurut dan ini tentunya bakal makan waktu. Jadi gue bakal skip aja. Oke teman-teman, jadi di sini gue udah masukin si data-datanya persis kayak yang di RStudio ini. Habis itu coba kita klik solve ini. Nah, oke teman. Jadi di sini hasilnya itu sama dengan di RStudio. Kalau di RStudio ini kan dia 33 ya, di sini juga 33. Dengan rutenya juga sama teman-teman. AC, AB, AC itu kan 13 nih, 13, 12, terus CE 35 dan seterusnya. Pokoknya hasilnya sama persis, rutenya juga sama teman-teman. Beda kayak nomor satu tadi dengan jaraknya itu juga sama di 33 kilometer ya teman-teman. Oke, jadi mungkin segitu aja teman-teman untuk tugas mingguan penelitian operasional 2 modul 2 yaitu network analysis dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.